Kalian pernah nggak merasa waktu berjalan begitu cepat saat lagi main game online? Awalnya cuma niat main sebentar, tapi tiba-tiba matahari udah terbenam, bahkan malam sudah berganti pagi. Kalau kalian pernah, mungkin nggak cuma kalian yang merasakannya. Fenomena ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari banyak orang, terutama di era digital sekarang ini. Game online menawarkan dunia yang seru, menantang, bahkan bikin lupa waktu. Tapi, di balik keseruannya, ada dampak besar yang bisa mempengaruhi karir dan keuangan pribadi kita. Sebagai seseorang yang juga pernah terjebak dalam keasikan game online, saya paham banget kenapa banyak orang sulit melepaskan diri. Ada kepuasan tersendiri saat berhasil naik level, mengalahkan musuh, atau bahkan hanya sekadar ngobrol di dalam game. Tapi, kalau nggak dikontrol, keasikan ini bisa berubah jadi kebiasaan yang nggak sehat. Produktivitas bisa menurun, pekerjaan terbengkalai, bahkan uang yang kita punya bisa habis tanpa kita sadari. Pernah dengar cerita tentang orang-orang yang kehilangan pekerjaan gara-gara kecanduan game? Mungkin terdengar ekstrim, tapi ini nyata. Misalnya, seseorang yang seharusnya menyelesaikan tugas kantornya malah sibuk main game, sampai lupa deadline. Bos mereka jadi nggak puas, terus karirnya mandek atau malah berakhir. Kalau hal kayak gini terjadi terus-menerus, gimana masa depan mereka? Bukankah karir adalah salah satu fondasi utama untuk membangun kehidupan yang stabil? Game online juga sering bikin kita nggak sadar soal waktu. Kita terlalu fokus sampai lupa makan, tidur, atau bahkan lupa sama tanggung jawab lainnya. Ini nggak cuma merugikan pekerjaan, tapi juga kesehatan. Kalau badan udah mulai ngeluh, gimana kita bisa kerja dengan maksimal? Ini seperti lingkaran setan yang susah dihentikan. Dan semakin lama kita terjebak, semakin sulit pula untuk keluar. Dari segi keuangan, ini juga nggak kalah mengkhawatirkan. Saya yakin kalian pasti pernah tergoda untuk beli item-item keren di game. Mungkin awalnya cuma mikir, ini kan cuma sekali, nggak mahal kok. Tapi coba hitung lagi pengeluaran kalian setelah beberapa bulan. Bisa jadi jumlahnya nggak sedikit. Game-game online saat ini memang sengaja dirancang untuk bikin pemain terus-terusan mengeluarkan uang. Mikrotransaksi, skin eksklusif, atau bahkan fitur pay to win seringkali jadi jebakan yang sulit dihindari. Saya pernah ngobrol sama seorang teman yang hampir tiap bulan ngeluarin ratusan ribu buat beli item di game favoritnya. Padahal dia sendiri sering ngeluh soal kondisi keuangannya yang pas-pasan. Ironis kan? Di satu sisi dia pengen punya skin keren biar kelihatan lebih hebat di mata pemain lain. Tapi di sisi lain, pengeluarannya bikin dia kesulitan bayar tagihan atau menabung untuk masa depan. Kalau terus kayak gini, kapan kita bisa mencapai kestabilan finansial? Kecanduan game online juga sering bikin kita kehilangan prioritas. Kita lebih memikirkan keinginan daripada kebutuhan. Misalnya, daripada nabung buat beli laptop baru yang lebih mendukung pekerjaan, kita malah milih beli diamond atau kredit game. Hal-hal kecil seperti ini kalau dibiarkan terus-menerus bisa berdampak besar. Kita jadi nggak punya tabungan darurat. Dan kalau ada kebutuhan mendesak, kita terpaksa pinjam uang atau bahkan ngambil utang. Tapi, gimana sih sebenarnya kita bisa tahu kalau kita atau orang terdekat mulai kecanduan game online? Salah satu tanda yang paling jelas adalah perubahan pola hidup. Kalau kalian mulai sering begadang cuma buat main game, atau bahkan lebih milih main daripada makan, itu tanda yang perlu diperhatikan. Hubungan sosial juga bisa terpengaruh. Saya pernah kenal seseorang yang lebih sering main game daripada berkumpul sama keluarga atau teman. Padahal dukungan sosial itu penting banget untuk menjaga keseimbangan hidup. Selain itu, coba perhatikan juga reaksi kalian saat nggak bisa main game. Kalau kalian merasa gelisah, marah, atau nggak nyaman saat nggak bisa login, itu juga salah satu indikasi
bahwa game udah mulai mengambil alih hidup kalian. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik, termasuk dalam hal bermain game. Keluarga dan teman sebenarnya punya peran besar dalam membantu seseorang yang kecanduan game. Saya pernah lihat bagaimana sebuah keluarga berhasil membantu anaknya mengurangi kecanduan game dengan cara yang sederhana tapi efektif. Mereka nggak langsung melarang atau memaksa anaknya berhenti main. Sebaliknya, mereka mencoba memahami kenapa anaknya suka main game, lalu secara perlahan mengalihkan perhatian anaknya ke kegiatan lain yang lebih produktif. Kadang, cukup dengan mengajak ngobrol atau menghabiskan waktu bersama bisa bikin perubahan besar. Sebagai teman, kita juga bisa berperan. Daripada mengkritik atau menghakimi, kita bisa menawarkan dukungan. Ajak mereka keluar rumah, kenalkan hobi baru, atau bahkan ikut bermain game bersama, tapi dengan batasan waktu yang jelas. Tujuannya adalah untuk membantu mereka melihat bahwa dunia nyata juga punya banyak hal seru yang nggak kalah menarik dari dunia virtual. Tentu saja solusi terbaik adalah datang dari diri sendiri. Kalau kalian merasa udah terlalu sering main game dan mulai merasakan dampak negatifnya, coba buat jadwal yang lebih teratur. Misalnya, batasi waktu main hanya di akhir pekan atau setelah semua pekerjaan selesai. Jangan lupa juga untuk membuat daftar prioritas. Mana yang lebih penting? Menyelesaikan tugas kantor atau mencapai rank tertinggi di game? Pilihan ada di tangan kalian. Kalau masalah keuangan yang jadi kendala, kalian bisa mulai dengan membuat anggaran khusus untuk hiburan. Tetapkan jumlah maksimal yang boleh kalian keluarkan untuk game setiap bulan, dan jangan melebihi batas itu. Kalau perlu, gunakan fitur kontrol di dalam aplikasi pembayaran untuk membatasi pengeluaran. Ini mungkin terasa sulit di awal, tapi seiring waktu, kalian akan terbiasa. Ada juga opsi untuk mencari bantuan profesional. Kalau kalian merasa sulit mengontrol kecanduan ini, nggak ada salahnya konsultasi dengan psikolog atau konselor keuangan. Mereka bisa membantu kalian menemukan akar masalah dan memberikan solusi yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Ingat, mencari bantuan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru langkah berani untuk memperbaiki hidup. Bagi kalian yang belum terjebak dalam kecanduan game, langkah pencegahan juga nggak kalah penting. Cobalah untuk selalu menjaga keseimbangan antara pekerjaan, hiburan, dan kehidupan sosial. Jangan biarkan satu aspek mendominasi yang lain. Manfaatkan teknologi dengan bijak, dan jangan lupa untuk sesekali melepaskan diri dari layar. Dunia nyata punya banyak keindahan yang nggak bisa kita temukan di dunia virtual. Kecanduan game online memang bisa jadi masalah besar kalau nggak ditangani dengan baik. Tapi, dengan kesadaran dan usaha yang tepat, kita semua bisa mengatasinya. Ingat, hidup kita jauh lebih berharga daripada sekadar angka di layar atau peringkat di game. Jadi, mari kita gunakan waktu dan sumber daya kita dengan bijak demi masa depan yang lebih cerah dan seimbang.